saudara yang dikasihi Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang sukacita ini saya akan menyampaikan mengenai pintu gerbang kerajaan surga. Saudaraku, ini juga mengulas mengenai pintu gerbang tabernakel bait suci Allah. Karena kerajaan surga itu miniaturnya adalah tabernakel, adalah kemah suci pada zaman Musa. Kemudian saudaraku, selain mengulas masalah mengenai tabernakel, nanti juga akan kita ulas perkenaannya, kesesuaiannya dengan tubuh kita. Pintu gerbang itu pada bagian mana? Kemudian teguran-teguran apa jikalau seseorang melakukan kesalahan di pintu gerbang bait suci Allah. Pintu gerbang bait suci Allah ini juga merupakan tingkat dasar dari kerajaan surga, yaitu pintu gerbang kerajaan surga. Kita akan membaca ini satu nubuatannya. Ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 18 sampai dengan 19. Saya akan bacakan. Ini mengenai tabernakel, pintu gerbang tabernakel. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Amin, saudaraku. Ini Keluaran pasal 38 ayat 18 dan 19. Pertama yang saya akan bahas di sini adalah bahwa pintu gerbang bait suci Allah atau tabernakel itu memiliki 4 tiang. Saudaraku, ini kemudian di dalam arti rohani bahwa kerajaan surga, orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga itu harus masuk melalui pintu yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang tampil melalui keempat Injil. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi orang yang masuk di dalam kerajaan surga, ini pintunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Yohanes pasal 10 ayat 9 saya bacakan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku, akulah pintu, Tuhan Yesuslah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pintu masuk ini, saudaraku, ini tertuang melalui 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oleh karena itu, saudaraku, pintu masuk di dalam bait suci Allah atau tabernakel ini juga memiliki 4 tiang. Saudaraku, ini secara rohani kemudian menunjuk kepada 4 Injil, penampilan Tuhan Yesus Kristus melalui keempat Injil. Injil Matius, ini penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Kemudian Injil Markus, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Kemudian Injil Lukas, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Kemudian Injil Yohanes, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Saudaraku, jadi orang Kristen yang benar masuk di dalam kerajaan surga, saudaraku, ini harus menerima 4 Injil ini sepenuhnya. Jangan pilih-pilih, saudaraku, yang disukai Injil Matius, kemudian nggak pernah membaca Injil Markus, Lukas, atau Yohanes, atau saudara suka Injil Yohanes saja, kemudian nggak mau baca Injil Matius. Saudaraku, 4 Injil ini harus saudara terima secara utuh, karena inilah 4 tiang pintu gerbang tabernakel. Inilah 4 tiang pintu gerbang kerajaan surga. Saudaraku, yaitu
kepribadian Tuhan Yesus sebagai Raja, ini harus kita terima. Kemudian kepribadian Tuhan Yesus sebagai hamba, ini Injil Markus, juga harus kita terima. Kemudian kepribadian Tuhan Yesus sebagai anak manusia, ini Injil Lukas, juga harus kita pribadikan. Dan penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, ini di dalam Injil Yohanes, harus kita pribadikan juga. Jadi saudaraku, orang Kristen itu yang benar karakternya, suatu ketika dia itu harus tegas seperti raja, memerintah tegas, keras, tidak kompromi. Ini karakter Tuhan Yesus sebagai raja yang ditampilkan melalui Injil Matius. Tetapi tidak hanya itu juga, sebagai orang Kristen yang benar, orang Kristen juga harus tampil rendah hati, mau melayani seperti seorang hamba. Inilah penampilan Tuhan Yesus di dalam Injil Markus. Penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba yang melayani. Saudaraku, jadi selain tampil sebagai raja, dia juga tampil sebagai hamba. Kita pun begitu, saudaraku. Kemudian, selain tampil sebagai hamba, Tuhan Yesus juga tampil sebagai anak manusia biasa yang pernah merasakan hidup sengsara sebagai anak tukang kayu. Saudaraku, anaknya Yusuf si tukang kayu. Saudaraku, ini ditampilkan di dalam Injil Lukas. Saudaraku, jadi begitu saudaraku. Tuhan Yesus itu tampil sebagai raja, hamba, kemudian anak manusia. Kemudian dia juga tampil sebagai anak Allah. Suatu ketika dia juga tampil penuh mujizat, penuh kuasa Allah. Saudaraku, ini pun harus kita pribadikan. Jadi menjadi orang yang percaya itu pertama dia harus tegas. Suatu ketika harus tegas ketika menyatakan kebenaran, saudaraku. Kemudian di ketika lain dia harus rendah hati, mau melayani satu dengan yang lainnya. Ini penampilan Tuhan Yesus di dalam Injil Markus yang harus kita teladani. Kemudian saudaraku, dalam waktu yang lain kita harus tampil penuh penjiwaan seperti seorang anak manusia yang pernah lahir, saudaraku, menderita, hidup sebagai anak tukang kayu. Tuhan Yesus seperti itu, saudaraku. Kita itu harus penuh empati, penuh perasaan. Kalau melihat orang menderita di jalan, di pinggir jalan, sudah mau pingsan, semaput, dan lain sebagainya, kita tolonglah, saudaraku. Kita hendaknya memiliki rasa empati untuk menolong orang-orang yang betul-betul sedang menderita. Karena penampilannya sebagai anak manusia ini, Tuhan Yesus bisa menolong manusia di dalam berbagai macam karakter dan kesulitannya. Saudaraku, selain itu, saudaraku, menjadi orang Kristen yang benar kekristenannya, dia juga harus tampil di dalam penampilan sebagai anak Allah. Artinya suatu ketika kuasa Tuhan yang dahsyat, mujizat itu harus bisa dan terbukti di dalam kehidupan kita. Kalau mendengar mujizat nanti jangan hanya kata orang saja, tapi saudara harus mengalaminya. Saudara harus memiliki satu pengalaman pribadi tentang mujizat dan kuasa Allah tersebut, saudaraku. Itulah, saudaraku, itu pintu gerbang yang benar, yaitu diteladankan Tuhan Yesus, saudaraku. Bahkan merupakan pribadi Tuhan Yesus sendiri yang harus kita pribadikan dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pribadi raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Saudara jangan tampil sebagai seperti raja terus karena hobi baca Injil Matius, yang lain gak dibaca. Kemudian karakter saudara terbentuk menjadi seorang diktator, senangnya main perintah ini itu, tapi gak pernah bisa jadi contoh dan merendahkan diri. Suatu ketika kita juga rendah hati, saudaraku. Tetapi juga saudara jangan tampilnya itu minder terus menjadi hamba. Pokoknya kita itu hamba, sekedar hamba yang melayani. Jadi mentalnya itu down, gak ada mental raja sama sekali. Saudara menjadi orang-orang yang bermental ciut, orang-orang yang bermental kerdil, saudaraku. Ini juga jangan, saudaraku. Kita harus komplit. Atau mungkin saudara karena hobinya membaca Injil Lukas, kemudian saudara pribadinya terbentuk menjadi orang yang sentimental, penuh perasaan, dikit-dikit nangis.
lihat drama yang sedikit haru sudah ikut nangis, sudah. Padahal drama itu cuma ciptaan manusia, itu enggak sesungguhnya, saudaraku. Melihat kisah-kisah sedikit ikut nangis, saudaraku, itu karakter yang terbentuk dengan tidak seimbang, saudaraku. Atau saudara menjadi orang Kristen tapi kemeroh, saudaraku, dikit-dikit wah suara Roh Kudus begini menuntunku, padahal dia nggak baca firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan. Suara Roh Kudus begini, saudaraku. Kalau nggak baca firman, Roh Kudus itu nggak ngomong sama saudara. Jadi saudaraku, keseimbangan firman Tuhan itu adalah Roh Kudus. Jadi saudaraku, jangan kemeroh menjadi orang Kristen, harus seimbang juga, saudaraku. Nanti kalau kemeroh, nanti sudah bertumbuh, nanti lama-lama bukan jadi orang Kristen yang benar, tapi nanti jadi dukun, saudaraku. Nanti dikit-dikit menerka, bedek orang, saudaraku, memprediksi orang, saudaraku, tanpa dasar firman Tuhan. Jadi saudaraku, menjadi orang Kristen di pintu gerbang saja tuntutannya sudah sedemikian. Kita harus bisa mempribadikan Tuhan Yesus dalam kepribadian sebagai Raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, dan sebagai anak Allah. Itu harus komplit kita terima dalam hidup kita. Suatu ketika kita tampil seperti Raja, tegas. Suatu ketika kita rendah hati melayani. Suatu ketika kita tampil penuh perasaan seperti anak manusia. Suatu ketika kita penuh mujizat dan mampu menunjukkannya kepada orang banyak, saudaraku. Itulah karakter dari orang yang masuk ke dalam pintu gerbang kerajaan surga yang benar, saudaraku. Jadi menerima Tuhan Yesus, menerima nama Yesus di dalam keempat Injil ini adalah makna pintu gerbang. Satu lagi saya beritahu saudara, makna pintu gerbang ini adalah juga mengenai makna nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus ini nggak usah diperdebatkan, asalkan kita menerima 4 Injil di dalam kehidupan kita dan kita pribadikan, saudara sudah masuk menjadi warga kerajaan surga. Nggak usah diperdebatkan, harus Yesua HaMasiah, kalau tidak gitu nanti tidak masuk surga, saudaraku. Itu perdebatan level pintu gerbang. Kalau saudara selamanya masih berkutat di situ-situ terus, masalah nama Tuhan terus, nanti saudara itu menjadi penjaga pintu gerbang surga. Ya memang masuk surga, tapi cuma di pintu gerbang, karena saudara terlalu sibuk berdebat masalah urusan nama Tuhan Yesus Kristus, harus Yesua HaMasiah yang seperti Yahudi. Padahal itu cuma pergeseran bahasa saja, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini satu teguran bagi kita. Kalau kita masuk dalam pintu gerbang kerajaan surga yang benar, kita sudah bisa mempribadikan pribadi raja, pribadi hamba, pribadi anak manusia, pribadi anak Allah, saudaraku, yang suatu ketika dahsyat seperti raja, suatu ketika rendah hati melayani, dan suatu ketika juga penuh perasaan empati, suatu ketika penuh mujizat Allah. Kita juga tidak lagi memperdebatkan nama Yesus, saudaraku, yang harus disebut Yesua HaMasiah, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Pokoknya barang siapa yang menerima Tuhan Yesus Kristus dalam keempat Injil, dialah warga kerajaan surga. Dia sudah masuk di dalam warga kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu dalam Wahyu pasal 19, ketika Tuhan Yesus datang, saudaraku, itu dia membawa banyak nama. Namanya ada yang benar, yang adil, yang setia, namanya firman Allah. Saudaraku, Raja di atas segala raja, dan ada satu nama yang tertulis yang belum diberitahukan kepada kita, saudaraku. Itulah sebabnya jangan lagi berdebat masalah nama Yesus, saudaraku, tetapi yang penting itu terimalah 4 Injil pribadi Tuhan Yesus sebagai Raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Itu terimalah, saudaraku. Kemudian sesudah kita masuk, saudaraku, di dalam pintu gerbang kerajaan surga ini ada proses, saudaraku. Proses ini tercermin di dalam tirai pintu gerbang, warna-warni tirai pintu gerbang. Saya akan bacakan. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya.
20 hasta panjangnya, tetapi tingginya adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Amin, saudaraku. Jadi di sini setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Raja, Hamba, Anak manusia dan Anak Allah, kita harus masuk ke dalam proses. Jadi kita nggak sekedar menerima saja, saudaraku, tetapi kita kemudian akan masuk kepada proses. Proses warna yang ditunjukkan di dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 18 tadi, bahwa selambu pintu gerbang itu adalah tenunan berwarna-warni, ungu tua, ungu muda, kermisi, dan lenan halus. Ini mengandung arti apa, saudaraku? Bahwa orang yang masuk dalam pintu gerbang surga itu dia adalah orang-orang yang mau bersekutu dengan proses salib Kristus. Pikul salib itu saudaraku, orang yang mau masuk kepada proses salib Kristus. Warna merah atau kermisi, saudaraku, itu adalah warna sengsara kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian warna ungu muda atau biru laut, saudaraku, ini adalah warna kebangkitan. Jadi orang Kristen yang benar itu nggak sengsara terus, saudaraku, tetapi juga ada masanya dia dibangkitkan bisnisnya, dibangkitkan usahanya, dibangkitkan dari segenap penyakitnya, dia disembuhkan, saudaraku. Kemudian warna ungu tua ini menggambarkan kemuliaan. Setelah dibangkitkan, saudaraku, di dalam usahanya, di dalam sakit penyakitnya dia disembuhkan, maka ada proses kemuliaan, dia akan dimuliakan. Kemudian lenan halus yang putih ini menggambarkan kesucian. Jadi proses sengsara, kematian, kebangkitan, dan kemuliaan itu didasarkan kepada ketulusan hati, kemurnian hati. Saudaraku, itulah warna-warni kehidupan suka duka di dalam memasuki awal kekristenan. Pintu gerbang kekristenan itu seperti itu. Menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam 4 aspek penampilannya: Raja, Hamba, Anak manusia, dan Anak Allah. Kemudian juga rela masuk proses salib Kristus, proses sengsara, kematian, kebangkitan, kemuliaan yang didasari oleh kesucian hati. Saudaraku, jadi arti rohani dari pintu gerbang Bait Suci Allah atau tabernakel itu adalah saat seseorang pertama kali diselamatkan dan disebut sebagai warga kerajaan surga. Saat seseorang pertama kali menerima dan percaya Tuhan Yesus melalui keempat Injil. Jadi bukan masalah nama Yesus ya, saudaraku, menerima Tuhan Yesus melalui keempat Injil. Kemudian yang kedua, pintu gerbang Bait Suci Allah ini juga mengandung arti saat seseorang pertama kali mendengar suara gembala, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus. Firman itu penggembala, saudaraku. Gembala itu adalah Tuhan Yesus. Dan penggembalaan itu, saudaraku, disalurkan melalui hamba-hambanya. Firman yang menggembalakan, bukan manusia ini, saudaraku, tapi firman yang saya sampaikan ini yang akan menggembalakan saudara. Karena gembala kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dia yang akan datang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Bahkan kalau di dalam Mazmur pasal 23 juga sudah dinubuatkan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudaraku. Itulah orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus, suara firman, suara penggembalaan, saudaraku. Penggembalaan ya, saudaraku, ingat baik-baik. Tuhan gak pernah ngomong kandangkan domba-dombaku, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan baik-baik itu. Kemudian pintu gerbang Bait Suci Allah ini juga adalah saat seseorang pertama kali rela bersekutu dengan proses sengsara, kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Bahwa mengikuti Tuhan itu adalah ada saatnya untuk sengsara, ada saatnya untuk bangkit, ada saatnya untuk dipermuliakan. Saudaraku, kemudian yang keempat,
pintu gerbang surga, pintu gerbang tabernakel itu juga mengandung arti adalah saat seseorang pertama kali mulai ngerti berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, jadi pekerjaan Tuhan itu memang butuh penopang-penopang, saudaraku. Orang yang masuk di dalam pintu gerbang kerajaan surga, ini orang yang sudah pertama kali ngerti menopang pelayanan. Saudaraku, untuk terbentuknya tubuh Kristus yang esa, pembangunan bait Allah rohani teristimewa ini di akhir zaman, saudaraku, yaitu orang-orang yang mulai mengerti memberikan persembahan untuk pelayanan. Ini pintu gerbang kerajaan surga yang benar, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ini artinya di dalam badan kita apa, saudaraku? Pintu gerbang ini di dalam badan kita ini terkena pada organ sekitar kaki, pergelangan kaki ke bawah. Jadi kalau saudara mengalami trouble di sana, sakit penyakit di sana, mungkin saudara keseleo parah di sana, ada retak dan lain sebagainya. Atau mungkin penyakit lain di sana, ada pembusukan karena terjadi penyakit gula dan lain sebagainya. Saudara, perbaiki makna dari pintu gerbang kerajaan surga. Saudara betul-betul memasuki pintu gerbang kerajaan surga dengan benar supaya kakimu dipelihara oleh Tuhan. Kemudian ini di dalam kitab Wahyu apa, saudaraku? Ini di dalam kitab Wahyu, pintu gerbang tabernakel ini terkena kepada Wahyu pasal 1, yaitu penampilan Tuhan Yesus yang akan datang, supaya nanti mempelainya itu tidak salah sambut, tidak salah orang, saudaraku. Maka Tuhan tampil di dalam Wahyu pasal 1 itu, dia tampil sebagai imam besar dengan kostumnya, jubah yang panjang sampai di kaki. Kemudian saudaraku, matanya bersinar-sinar seperti matahari terik. Kemudian memakai ikat pinggang di dada, saudaraku, ikat pinggang emas. Kemudian dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata dua. Kemudian dia yang memegang 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, itulah penampilan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, supaya mempelainya nanti tidak salah sambut, tidak salah orang. Dia juga adalah, saudaraku, raja di atas segala raja. Di dalam Wahyu pasal 1 dia tampil, akulah Alfa dan Omega, lihatlah aku sudah mati, tetapi lihatlah sekarang aku hidup selama-lamanya. Saudaraku, dia adalah Alfa dan Omega. Jadi Alfa dan Omega itu satu, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, bukan lain, bukan banyak, saudara. Artinya Alfa dan Omega itu yang awal dan yang akhir, bukan berarti dia itu dua orang, saudaraku. Ada Alfa, ada Omega, kayak motor, saudaraku. Ada Yamaha Alfa, ada Yamaha Sigma, nanti ada Omega. Enggak begitu, saudaraku. Alfa dan Omega itu artinya awal dan akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus hanya satu, saudaraku. Yang datang di akhir zaman itu Tuhan yang berkostum seperti itu. Kemudian Tuhan juga tampil sebagai mempelai pria surga. Jadi di dalam kitab Wahyu ini terkena pada Wahyu pasal 1, saudaraku. Jadi kalau kita membahas kitab Wahyu pasal 1 secara keseluruhan mengenai penampilan Tuhan Yesus kepada mempelai wanitanya, kita akan tahu profil mempelai laki-lakinya itu seperti apa, supaya kita nggak salah sambut. Bahwa Tuhan Yesus nanti yang akan kita sambut adalah Tuhan yang datang dari awan-awan, bukan Tuhan yang mengaku muncul dan lahir lagi sebagai manusia yang baru lagi, saudaraku, yang muncul sebagai orang di Tiongkok, sebagai orang dari Papua, sebagai orang dari Amerika, saudaraku, yang mengaku sebagai Mesias. Tidak seperti itu, tetapi Tuhan Yesus yang datang sebagai mempelai pria surga yang datang dari awan-awan ini untuk membedakan, biar Tuhan Yesus itu beda dengan mempelai-mempelai palsu lain, orang-orang yang mengaku Mesias yang datang dari Tiongkok konon, saudaraku, bahkan bergender perempuan, atau mungkin yang dari Papua, saudara, mengaku anak manusia yang akan diutus Tuhan di akhir zaman. Saudara, sudah Tuhan Yesus sekali berkorban sudah cukup, tidak perlu turun lagi menjadi manusia kemudian mati lagi, saudaraku, lahir jadi manusia lagi, jadi anak manusia, mati lagi, saudaraku. Tidak, saudaraku, itu satu pemikiran yang sangat kacau sekali, saudaraku. Jadi ikutilah
pengajaran firman yang benar ini, saudaraku, sudah akan dibimbing tahap demi tahap. Badanmu, imanmu akan dibimbing dengan benar. Saudara, kalau saudara mempelajari pintu gerbang bait suci Allah, saudara akan memahami juga pintu gerbang kerajaan surga. Saudara juga akan memahami mengenai kaki saudara, kesehatan kaki saudara mulai sekarang akan dijaga oleh Tuhan. Kemudian saudaraku, kalau kita belajar mengenai pintu gerbang kerajaan surga, kita juga akan mengetahui pintu gerbang kitab Wahyu pasal 1, kegenapan kitab Wahyu, bahwa nanti ketika pintu gerbang kitab Wahyu itu dibuka, nanti ditandai dengan munculnya 7 tokoh yang digenggam di tangan kanan Allah. Mereka adalah 7 hamba Tuhan yang akan terpilih dari seluruh penjuru bumi ini. Dipilih, saudaraku, 7 hamba Tuhan yang dipilih dan ditahbis, kemudian menjadi tangan kanannya Tuhan, pelaksana kegerakan hujan akhir, pelaksana mega proyeknya Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, saudaraku. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh wahyu, bahwa saya sudah membukakan sedikit sekali sepercik rahasia ini, saudaraku, mengenai pintu gerbang surga, pintu gerbang tabernakel, kemudian kaitannya dengan pintu gerbang surga, kemudian kaitannya dengan kehidupan rohani yang benar dari orang yang ada di pintu gerbang surga itu seperti apa, orang yang masuk pintu gerbang surga itu seperti apa, kemudian kaitannya dengan kesehatan badan kita, saudaraku, kemudian juga kaitannya dengan kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu pasal 1 dimulai, nanti Tuhan yang menyatakan diri sebagai imam besar yang memegang ke7 bintang digenggam di tangan kanannya. Ini tanda dari masuknya kita dalam pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu. 7 orang hamba Tuhan terpilih yang nanti ucapannya, nubuatannya akan ditaati oleh alam raya. Mereka bernubuat, gempa terjadilah, tsunami terjadilah, wabah terjadilah, saudaraku. Maksudnya untuk mempertobatkan manusia-manusia yang saat ini super duper jahat, saudaraku, supaya mereka bertobat, insaf, kemudian bahkan sebisa mungkin mereka percaya kepada Kristus Mesias, karena yang akan datang di akhir zaman itu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu yang diberitahu juga adalah kita. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.